Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita akan bahas mengenai gaya gesek kinetis. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai gaya gesek statis. Sekarang gaya gesek kinetis. Apa tuh? Kok ada dua gaya gesek? Nah, jadi ketika benda bergerak dibiarkan dan tidak diberikan gaya, maka benda itu lama-lama akan berhenti gitu ya. Coba aja kalau misalkan kalian ada sebuah buku gitu ya, lemparkan di lantai, pasti nanti diam-diam, nanti lama-lama akan diam sendiri gitu. Meskipun nggak menumbuk atau apa gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa gitu? Nah, benda yang bergerak dan kemudian berhenti itu pasti mengalami perlambatan gitu ya. Artinya ada perlambatan yang diakibatkan oleh gaya yang mengarah berlawanan dengan arah dari gerak bendanya. Nah, gaya itu disebut sebagai gaya gesek atau lebih khususnya disebut sebagai gaya gesek kinetis. Kenapa? Karena gaya gesek ini bekerja pada benda yang bergerak. Itulah kenapa disebut sebagai gaya gesek kinetis. Nah, sebelumnya itu ada gaya gesek statis karena bekerja pada benda yang diam. Nah, gimana cara kita mendapatkan perumusan untuk besar dari gaya gesek kinetis? Nah, sebelumnya kita memiliki dua definisi dari gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis, di mana gaya gesek statis itu bekerja pada benda diam dan gaya gesek kinetis itu bekerja pada benda yang bergerak. Nah, kita memiliki perumusan gaya gesek statis yaitu Fs itu sama dengan μs dikalikan dengan n, di mana Fs itu adalah gaya gesek maksimumnya. Nah, kita juga bisa menuliskan gitu ya gaya gesek kinetis sebagai Fk itu sama dengan μk dikalikan dengan n. Nah, koefisien μk itu disebut sebagai koefisien gesek kinetis. Nah, koefisien gesek statis dan kinetis keduanya itu hanya bergantung pada kekasaran dari permukaannya yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di sini kita tahu bahwa Fs sama dengan μs dikalikan n itu adalah gaya gesek statis maksimum begitu ya. Nah, apakah ini juga gaya gesek kinetis maksimum? Apakah gaya gesek kinetis itu juga bernilai yang macam-macam gitu ya? Kan kita tahu bahwa gaya gesek statis bisa bernilai 0 sampai gaya gesek statis maksimum. Tapi apakah gaya gesek kinetis itu juga sama demikian? Enggak, ternyata. Jadi gaya gesek kinetis itu hanya memiliki satu nilai, yaitu ini aja. Nggak ada yang namanya gaya gesek kinetis maksimum atau minimum. Nah, jadi apa hubungan antara koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis? Nah, koefisien gesek statis didapat dari perbandingan gaya gesek maksimum, gaya gesek statis maksimum maksudnya, terhadap gaya normal, yaitu μs sama dengan Fs max dibagi dengan n. Nah, dan kita juga tahu bahwa gaya gesek statis dapat berubah dari 0 sampai nilai maksimum, di mana Fs-nya itu kurang dari atau sama dengan μs dikalikan dengan n. Nah, gaya gesek statis maksimum itu adalah gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan ikatan benda dengan permukaan. Nah, apakah gaya gesek kinetis juga dapat berubah? Nah, ketika benda sudah bergerak, benda itu tidak memiliki lagi ikatan dengan permukaan gitu ya, udah terputus. Kenapa? Karena sudah gaya yang diberikan itu sudah melewati gaya gesek statis maksimum. Artinya tidak ada lagi gaya yang diperlukan untuk melepaskan ikatan benda dari permukaan. Nah, kalau udah nggak ada lagi, kenapa kok masih ada gaya gesek, yaitu gaya gesek kinetis? Nah, secara umum permukaan itu nggak halus, namun kasar yang sudah kita singgung di video sebelumnya. Nah, kekasaran dari permukaan itu umumnya itu nggak berpola. Jadi kalau kita lihat permukaan di sini itu kekasarannya itu berbeda dengan permukaan yang ada di sini, gitu ya. Nah, penyebab adanya gaya gesek kinetis itu karena ketika benda bergerak itu dapat menabrak gitu ya, menabrak bukit ini. Ini kan kalau kita perbesar itu ada bukit-bukit gitulah. Nah, jadi bukit-bukit kasar itu sehingga benda itu akan menghambat gitu ya, menghambat geraknya. Nah, karena di setiap daerah di permukaan
tingkat kekasarannya itu berbeda, maka gaya gesek kinetis yang dialami oleh benda itu juga berbeda. Dengan demikian, gaya gesek kinetis itu juga dapat berubah. Pertanyaannya adalah, seberapa besar perubahan dari gaya gesek kinetis? Ingat bahwa semakin banyak undakan, semakin banyak bukit-bukit ini, maka akan semakin besar gaya gesek kinetis yang dialami benda, karena benda ini akan lebih sering melakukan tumbukan gitu ya, sehingga dia akan terhambat lebih lama, lebih besar gitu. Nah, namun secara umum persebaran undakan pada permukaan itu merata. Jadi sebenarnya meskipun berbeda-beda, tapi nggak beda-beda amat gitu ya. Jadi bedanya itu juga nggak banyak. Nah, jadi meski gaya gesek kinetis di dua tempat pada permukaan yang sama berbeda, namun perbedaannya itu sangat kecil. Perbedaan kecil ini terkadang dapat diabaikan, sehingga apabila dilihat secara makroskopik, secara dari luar gitu ya, ketika kita nggak melihat bentuk dari permukaannya gitu, maka gaya gesek kinetis itu bersifat konstan, di mana gaya gesek kinetis itu Fk sama dengan mu k dikalikan dengan N. Nah, jadi kita memiliki gaya gesek yang terbagi dalam 3. Yang pertama itu adalah gaya gesek statis gitu ya, Fs, di mana gaya gesek statis itu bernilai kurang dari mu s dikalikan dengan N, dan nilainya itu sama dengan gaya luar atau gaya dorong. Nah, di sini gaya gesek yang memenuhi kondisi ini itu bersyarat bahwa benda itu tetap diam. Nah, kemudian gaya gesek statis maksimum gitu ya, yang bernilai mu s dikalikan dengan N, di mana gaya gesek yang memenuhi persyaratan ini itu berlaku jika benda itu tepat akan bergerak gitu ya. Jadi sudah mencapai gaya gesek maksimum, sudah akan bergerak. Nah, kemudian gaya gesek yang memiliki nilai mu k sama dengan N itu disebut sebagai gaya gesek kinetis, yang mana ini berlaku jika benda itu bergerak. Nah, jadi kita memiliki tiga kondisi gaya gesek yang dimana kita bisa gambarkan itu seperti ini. Jadi di sini itu adalah daerah gaya gesek statis, di mana besar dari gaya geseknya itu sama dengan gaya luarnya, dan di sini itu adalah gaya gesek statis maksimum yang bernilai mu s dikalikan dengan N. Kemudian di sini itu adalah gaya gesek kinetis, di mana gaya gesek kinetis itu bernilai kurang dari gaya gesek statis maksimum. Nah, di sini itu ada gonjalan-gonjalan, itu artinya memang karena di permukaan itu kan nggak selalu rata. Jadi jadi gaya gesek kinetisnya itu sebenarnya berbeda-beda, tapi nggak beda-beda amat. Jadi kita bisa tuliskan gaya gesek kinetisnya itu sama dengan mu k dikalikan dengan gaya normal gitu.